terlepas dari Cinanya akan main gimana, tapi saya yakin timnas kita pasti akan tampil menyerang ya. Ini kan keuntungan kita main di kandang, kemudian didukung juga oleh puluhan ribu supporter, tentunya memberikan energi tersendiri buat mereka. Plus juga kalau kita melihat grafik dari penampilan kedua tim, grafik kita dalam performa yang lebih bagus daripada tim Cina, dan itu kita lihat dari begitu percayanya diri para pemain ini, termasuk pelatihnya juga, dari masa persiapan di Bali sampai masuk ke Jakarta. Kita melihat grafik dari penampilan kedua tim, grafik kita dalam performa yang lebih bagus daripada tim Cina, dan itu kita lihat dari begitu percayanya diri para pemain ini, termasuk pelatihnya juga, dari masa persiapan di Bali sampai masuk ke Jakarta. Kalau beli Komang ngelihat kans tim Indonesia, ya kalau kita lihat peluang sangat terbuka ya. Tentu satu, karena kita tampil di kandang sendiri, kemudian kedua, kita memiliki persiapan yang lebih panjang ya dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita sudah melakukan DC di Bali selama seminggu, kemudian lanjut di Jakarta. Tentu Patrick Kluivert punya waktu lebih panjang untuk membangun tim ini, dari chemistry-nya, kemudian taktikalnya. Jadi kemudian juga ya peluang kita sangat terbuka, karena kita lihat Cina juga sebelumnya menelan kekalahan dari Australia. Artinya kalau kita lihat dari levelnya sekarang sih, rasanya kita percaya diri timnas Indonesia bisa menangkan pertandingan. Kita lihat Cina sekuatnya rata-rata pemain lokal Cina ya, sementara timnas Indonesia sekarang banyak diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa, ada di Italia, ada di Belanda. Ini saya kira menjadi satu kekuatan ya, dan tentu juga dukungan supporter yang sangat luar biasa. Rasanya untuk peluang mendapatkan 3 poin sangat terbuka sekali. Tinggal bagaimana memang pemain-pemain timnas Indonesia ini disiplin ya. Oke, kita bermain menyerang, tapi jangan lupakan pertahanan. Kita bisa belajar dari pertandingan pertama, leg pertama, di mana kita banyak menyerang, tetapi ketika mendapatkan counter malah kita kebobolan 2 gol. Saya kira ini sudah dievaluasi lagi juga sama Patrick Kluivert dan tim, bagaimana hal ini sampai tidak terulang nanti di pertandingan nanti malam. Kalau depannya ya ini juga ada banyak pilihan ya pokoknya. Mas Popon, satu tempat sudah pasti oleh Romenina yang sayap ini, sayap kanan sayap kiri, di siapa mungkin Popon punya. Iya, kembali lagi tergantung kepada strategi pelatih. Kalau memang kita mau mengeksplor kecepatan yang kita punya sih, saya pikir Yance Yakob punya peluang besar starting, dan kita udah beberapa kali melihat penampilan mereka ini dengan kecepatannya merepotkan. Ya walaupun di level yang berbeda, tim sekelas Korea, Jepang itu juga kesulitan untuk menghadapi kecepatan dari dua pemain ini. Saya pikir akan menjadi, ya nggak tahu full time atau 40 menit atau berapapun itu, saya pikir mereka punya kesempatan untuk menunjukkan potensi atau menambah ancaman lah dari kita. Plus juga nanti mungkin Ricky Kambuaya juga menjadi sebuah pilihan ya untuk Patrick Kluivert. Ricky Kambuaya mungkin bisa jadi super sub ya, sebagai pengganti Tom Haye, karena biasanya Tom Haye hanya banyak pilihan ini ya. Ada Egy, enak ya, enak banget. Kita ngomong enak, Patrick Kluivert sama Alex yang milih nih, yang bingung. Para pelatih yang ini saya kayak ngomong sama dua pemain liga dia. Tajam saya. Padahal beliau wartawan, Mas Popon. Langsung serius lagi. Mas, tapi kalau ngelihat komposisi kan udah beda gitu ya. Iya. Tadi kalau Mas bilang kita mungkin bisa di levelnya di atas Cina. Tapi di Cina tuh kan ada Serginho. Iya. Ya, ex pemain AC Milan, timnas Brazil, dan apakah itu berpengaruh terhadap kepercayaan diri, motivasi tim Cina? Ya, kalau bicara itu kita juga punya Patrick Kluivert kan. Jadi untuk level itu ya udahlah, itu bukan isu yang harus dibahas, karena masing-masing mau baik di Cina maupun di kita di Indonesia sekarang udah punya figur yang kuat levelnya dunia gitu ya. Kalau berbicara tentang kepercayaan diri, tapi kan memang sepak bola tidak hanya. Mas Popon memperkirakannya akan siapa yang diturunkan sebagai pemain inti kalau bisa prediksi? Saya pikir sih nggak jauh-jauh dari pertandingan terakhir ya. Kiper itu berarti kiper pasti ya kemungkinan akan Emil ya, mungkin gitu. Kemudian pemain-pemain yang absen seperti Marceng, kemudian juga Ragnar ada di situ. Kita comebacknya Lili Pali mungkin juga jadi suatu ini, kemudian dipanggilnya Beckham selepas Persib juara juga, saya pikir memberikan nilai positif juga untuk tim ini. Kemudian dua pemain cepat Yakob Yance juga saya pikir akan memberi dampak yang cukup signifikan di skema pelatih pada pertandingan malam ini. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.